Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST Client. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 19. Kita akan menduplikatnya menjadi project 20. Saya sudah menduplikat dan merename-nya. Saya akan masuk ke project 20. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Ya, ini project yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Sebelum kita menambahkan untuk route kali ini ya, kita akan tambahkan dulu config-nya. Di sini kita ada kurang sedikit di bagian path-nya ya. Karena nanti ini akan diakses bukan hanya dari level SRC, tapi di dalam folder ini juga. Jadi ini akan kita tambahkan supaya aksesnya jadi benar. Ketika diakses dari dalam, maka akan menambahkan satu buah titik ya, jadi dua buah titik seperti ini ya. Sebelumnya kan hanya satu. Kemudian bagian yang diakses adalah SRC dan setelahnya. Jadi nanti akan ada titik dua seperti ini kalau misalkan kita mengakses di bagian dalam. Oke, kita akan save. Nah, kalau misalkan di sini tidak terjadi loading, maka kita harus load ulang. Teman-teman bisa close dan buka kembali. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa coba buka salah satu file JSX-nya. Di sini harus ngeload ya. Kalau misalkan tidak ngeload, berarti file config kita ada yang salah ya. Oke, kita akan tambahkan untuk sebuah route-nya. Kita taruh di dalam SRC. Kita akan buat satu buah folder baru namanya out. Nah, out ini kita akan tambahkan file route page. Nah, kita akan tambahkan route page. Route page ini kita gunakan untuk menavigasi menu kita ya, atau menavigasi URL kita. Kita akan menggunakan RFCE. Nah, seperti ini. Nah, React-nya kita akan hapus, tidak kita pakai ya. Yang bagian atas ini kita hapus. Oke, kita gunakan yang bawah ini aja. Oke, pertama kita akan definisikan dulu untuk tokennya ya. Kita akan membaca tokennya sudah ada ataupun belum. Pertama, kita akan inisial dulu variabelnya. Refresh X expiration. Nah, kita akan ambil dari new date ya. Nah, seperti ini. Refresh expiration-nya. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta lagi untuk refresh token. Nah, refresh token ini kita akan ambil dari pure local storage. Kemudian kita akan ambil dari get itemnya. Itemnya kita ambil dari refresh token. Kita akan cek jika refresh tokennya ada. Nah, dari yang ini ya, baru kita akan ke proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini sebuah try catch. Nah, try-nya kita akan isi. Refresh expired-nya kita akan ambil dari new date. Nah, new date-nya ini kita akan ambil dari JWT. Decode, kita akan decode dulu refresh token yang tadi kita definisikan ya. Nah, kalau misalkan terjadi error, kita akan cetak console.log error. Nih, kalau misalkan errornya ada. Oke, ini kalau misalkan terjadi error ya. Nah, kita akan definisikan untuk akses menunya di sini. Kita definisikan dulu ya. Pertama, kita buat sebuah konstanta namanya nav item. Nah, apa item ini sebuah array. Pertama kita buat path. Path ini untuk route ya. Pertama kita definisikan route ini memiliki elemen. Nah, elemennya ini belum ada. Kita akan definisikan home.
Home ini kita buat di dalam komponen. Kita buat folder baru di sini. Komponen, kemudian dalam komponen kita akan buat file home. home.jsx. Kita akan gunakan rfce, definisikan home-nya ya. Ini React-nya kita hapus, kita simpan. Nah, kemudian kita akan panggil ke sini. Kita panggil home-nya. Oke. Kita lihat importnya harusnya otomatis ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini is private. Is private ini digunakan menu ini harus login ataupun tidak. Home ini bisa diakses walaupun belum login. Jadi kita is private-nya gunakan false. Kemudian menu ini akan muncul ketika login ataupun tidak. Ini akan muncul ya. Jadi is loginnya kita buat true karena dia akan muncul ketika login. Oke, kemudian saya akan tambahkan 2 dulu aja ya. Pet. Di sini saya akan menambahkan untuk login. Nah, login ini kita akan ambil elemennya. Elemennya ini kita belum ada ya. Kita tambahkan lagi satu folder untuk page. Nah, page ini itemnya hampir mirip dengan komponen, cuman ini akan lebih banyak logikanya ya. Kita tambahkan di sini login.jsx. Tapi sementara kita buat form sederhana aja, rfce. Nah, React-nya kita hapus importnya. Kita save dan kita panggil juga ke sini login. Oke, kita tutup. Nah, kita tambahkan di sini is private. Nah, is private-nya kita bikin false. Jadi ketika belum login juga harus ada ya. Kemudian is login-nya kita bikin true karena ketika nanti ada tokennya tidak valid ini akan diakses ya. Jadi dia harus bisa diakses ketika sudah login. Oke, kita definisikan 2 dulu, nanti kita tambahkan kalau sudah lancar ya. Nah, kita akan buat lagi di sini untuk build nav-nya. Kita buat sebuah cons build nav. Ini ada sebuah arrow function. Nah, dalamnya kita akan mereturnkan untuk nav yang tadi kita punya. Kita akan map. Kita akan looping ya. Nah, di dalamnya kita akan memiliki 2 buah. Pertama ada nav item dan juga index. Nah, nav item dan juga index. Nih. Dalamnya juga kita akan pengecekan ya. Pertama kita akan definisikan untuk tokennya. Tokennya sudah ada atau belum? Nah, kita definisikan dulu tokennya sudah ada atau belum. Kalau misalkan tokennya belum ada, maka kita akan arahkan dia ke private menu ya. Kita akan cek di sini. Jika dia nav itemnya ini private, nah tidak private berarti dia bisa diakses walaupun belum login ya. Kemudian dia tidak memiliki token artinya belum login. Nah, kita akan arahkan. Nah, kita akan kirimkan dia ke menu yang sifatnya memang bisa diakses walaupun belum login. Nah, route-nya kita akan panggil. Kita ambil dari router DOM. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan dia else if-nya ya, dia memiliki akses token, kita akan tambahkan. Kalau misalkan dia memiliki akses token, kita akan cek lagi di dalamnya. Nah, nav itemnya ini aksesnya harus login dan dia udah expired atau belum si refresh tokennya. Kita tambahkan ke sini. Nah, refresh token ini kita ambil dari ini ya. Ini bisa kita ambil, kita definisikan dari sini. Ini harus sama. Jadi refresh yang ini kita pakai ke sini. Kemudian nav item is login. Dari sini ya, kalau misalkan dia true, maka dia akan masuk ke bagian ini. Oke,
Jika dia memang diaksesnya harus login, maka kita akan kembalikan dia menjadi halaman login, karena ini sudah expired artinya ya, si refresh tokennya. Refresh tokennya ini sudah expired karena kita ambil dari refresh token yang sudah di decode tadi expirednya nih. Kita kirimkan. Kalau misalkan ini dengan mana ini? Kalut ya. Kurung kerawal. Oke, kita tambahkan else di sini, else. Nah, else-nya kalau misalkan dia memang boleh, kita akan kirimkan dengan normal ya menunya. Atau navigasinya ya, route-nya. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian else-nya ini kan else if, kita tambahkan di sini untuk else pengecualiannya, maka kita akan returnkan ke home ya. Kalau misalkan memang semuanya tidak terpenuhi, dia akan diarahkan ke home. Oke, ini aksesnya. Nah, kita akan tambahkan ke sini ya. Kita hapus, kemudian kita browse di sini. Browse router. Kemudian di dalamnya kita akan tambahkan di sini route ya. Route. Kita akan tambahkan build-nya ke sini, kurung kerawal. Build nav-nya kita definisikan. Nah, ini kita baru menambahkan 2 buah menu aja ya. Ini ada try catch, kemudian di sini ada pengecekan tokennya sudah ada atau belum. Kita akan panggil ke app di sini. Kan baru hello world. Saya tinggal panggil ke sini untuk route page-nya. Oke ya, kita akan save. Sekarang kita akan coba jalankan, control backtick. Nah, kita akan masuk ke front end. Kita akan jalankan yarn dev. Oke, tekan kontrol dan klik. Oke, kita akan tunggu load dulu ya. Oke, kita berada di home ya. Nah, berarti route kita sudah jalan. Kalau misalkan kita akses loginnya, nah, kita login. Nah, dia juga bisa mengakses ke loginnya, karena ini sifatnya public tadi ya, bisa diakses oleh semuanya. Nah, tadi kan kita buat is private-nya ini false. Oke, sekarang kita akan definisikan untuk beberapa item ya. Kita pertama tambahkan lagi. Nah, kita akan tambahkan untuk pet-nya, misalkan about ya. About ini kita akan buat elemennya. Elemennya ini kita buat sederhana aja, langsung heading 1 ya. Nah, ini about ini nanti kita buat sendiri. Oke, kemudian is private-nya kita buat ini false, artinya bisa diakses. Kemudian is login-nya kita buat true, jadi akan muncul setelah login. Oke, kita akan save. Yang refresh, harusnya ini kalau bisa akses about, nah kita bisa mengaksesnya ya, about ke sini. Oke, kita tambahkan lagi. Pertama kita tambahkan pet-nya. Saya akan tambahkan di sini register. Kemudian kita elemennya kita akan tambahkan. Nah, register ini kita tambahkan di dalam page ya. Nanti kita memiliki banyak logika di sini. Register.jsx. Kita gunakan rfce. Oke, kita hapus yang React atasnya. Kita save. Oke. Kita akan panggil ke sini. Register. Oke. Kita tutup.
Kemudian is private-nya kita false ya, karena supaya bisa diakses untuk kemudian is login-nya ini false, karena register kalau sudah login nggak perlu bisa mengakses register lagi ya, jadi tidak akan bisa diakses ketika sudah login. Nah, kita coba ke sini register. Nah, kita bisa mengaksesnya ya, register. Nanti kita bisa menavigasinya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk forgot password. Nah, kita tambahkan path-nya forgot password. Kemudian elemennya kita harus tambahkan lagi forgot password di sini aja ya, di page. Tambahkan new forgot password .csx rfce. Oke, kita hapus dulu, kita save, kita panggil ke sini forgot password. Oke, kita tambahkan is private-nya ini false karena kita bisa akses. Kemudian is login-nya kita false juga karena tidak perlu forgot password. Kalau udah bisa login ya tinggal ubah aja ya. Kita save. Oke, kita coba ya di sini forgot password. Nah, kita bisa mengaksesnya ya, forgot password. Oke, kita tambahkan lagi. Misalkan untuk kontak ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini untuk kontak. Kita tambahkan path-nya misalkan kontak. Nah, seperti ini. Kemudian elemennya ini belum ada. Kita akan tambahkan di sini ya, di page file kontak rfce. Oke, kemudian kita hapus bagian ininya, kita panggil ke sini kontak. Oke, kita tutup. Oke, kemudian kontak ini is private-nya true ya. Ketika mengakses kontak dia harus login dulu. Nah, berarti kita buat true. Kemudian is login-nya juga true. Jadi ketika dia login baru dia akan dapat. Oke, harusnya ini ketika kita tambahkan kontak tidak bisa diakses ya. Kontak. Nah, dia kembali ke home ya. Jadi tidak bisa diakses. Nah, karena kita belum login. Oke, kita tambahkan lagi di sini untuk logout. Path, kita tambahkan di sini logout. Nah, logout ini kita memiliki inian sendiri untuk elemennya. Elemennya kita buat logout di page new file logout JSX rfce. Oke, nanti sebenarnya tidak ada GUI-nya untuk logout, tapi untuk mengarahkan. Tapi kita buat supaya bisa dilihat dulu ya. Logout. Oke. Kemudian is private-nya ini true ya. Jadi harus login dulu logout ini. Kalau masa tiba-tiba orang logout ya tanpa login dulu. Kemudian is login-nya juga true karena bisa diakses kalau sudah login. Oke, ini ya. Ini kalau misalkan kita akses logout-nya, logout. Nah, kita akan diarahkan ke home lagi. Kita bisa mengaksesnya. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kita akan tambahkan profile ya. Path. Nah, path-nya kita tambahkan profile. Profile. Ini kasih slash dulu ya. Slash profile.
Oke, kemudian elemennya kita tambahkan lagi profile di sini. Page new profile.csx. Oke, rfce. Profile ini kita hapus. Save, kita panggil ke sini profilnya. Profile. Kita tutup. Oke, sini kita is private-nya true. Kemudian login juga true. Ini salah ya, pet titik 2. Oke, kita save, kita coba ya, kita akses profilnya, harusnya ke home dia, profile. Nah, kita diarahkan ke home karena kita belum login, nanti harus login. Oke, kemudian kita buat satu lagi untuk penanganan error semuanya ya. Kalau misalkan petnya tidak ketemu, maka kita akan gunakan ini, pet. Ini kita gunakan untuk bintang semuanya ya. Kita gunakan not found di sini. Elemennya, nah, kita akan gunakan no page. Tambahkan di sini aja ya, di komponen no page .jsx. Nah, rfce. Page-nya kita akan, nanti ini isinya 404 ya, no page, not found. Nah, kita akan akses no page. Oke, ini kita semuanya bisa diakses, variabelnya false, kemudian tidak harus login. Yes, loginnya juga ini boleh dikosongin ya, ataupun kita boleh true ataupun false, karena sebenarnya ini bisa diakses oleh siapapun. Saya kasih true aja ya. Oke, kita save. Nah, ini untuk route-nya ya, kita akses. Dan kalau misalkan kita coba profile ya, register bisa. Kalau misalkan sembarang, nah dia masuknya ke no page ya. Ini sembarang kita akses, tidak ada, maka nanti kita buat 404 ya untuk not found. Oke, untuk routing kurang lebih seperti itu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan lengkapi setiap akses yang kita punya, dan kita juga lengkapi untuk login, untuk menyimpan pure untuk local storage-nya, dan proses lain-lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.